tidak disebutkan mengangkat kedua tangan. Maka riwayat mengangkat kedua tangan berkesendirian padanya Ali ibnu Saqr dan dia dhaif, dan khobarnya dari Thabit dari Anas menyelisihi riwayat yang muttafaqun alaih dengan menyebut tambahan mengangkat kedua tangan. Maka mengangkat kedua tangan tidak sabit, meskipun kisahnya tentang permasalahan kisah kunut an-nazilah. Maka hadis ini tidak benar. Karena Qatadah min asbatin nas dari Anas, dan juga periwayatan Ali ibnu Saqr dhaif, menyelisihi riwayat dari jumhur yang muttafaqun alaih. Kemudian masih beristidlal dengan hadis-hadis yang sahih, juga beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah seorang musafir yang disebutkan di dalamnya summa dzukira ar-rajulu yutilu safar as'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama faqala rabb ya rabb ya rabb wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram fa ana yustajabu lahu au lidalik. Maka di hadis Muslim ini disebutkan ada orang yang safar dalam perjalanan yang panjang. Maknanya orang yang safar min asbab ijabati doa, dari penyebab diijabahi doa. Namun poinnya di sini dia melaksanakan sebab diijabahi doa seperti safar, dan yang kedua mengangkat kedua tangan berdoa ya Rob ya Rob. Namun kata Nabi tidak diterima doanya dikarenakan malbasuhu haram wa mat'amuhu haram, karena makan dan minumannya dan pakaiannya dari perkara yang haram. Maka bagaimana fa ana yustajabu lidzalik, maka bagaimana orang ini akan diijabahi doanya. Dijadikan pendalilan oleh mereka, lihat di sini mengangkat kedua tangan di saat berdoa. Maka bagaimana jawabnya? Jawabnya hadis ini sahih walakin ghairu sahih. Pendalilannya tidak jelas. Maka tidak sembarangan dalam permasalahan fikih beristidlal dengan hadis-hadis muttafaqun alaih ataupun hadis sahih di Sahih Al-Bukhari ataupun Muslim ataupun di Sunan Abi Daud yang sanadnya sahih. Maka tidak secara mutlak langsung diambil pendalilannya. Maka dilihat mana wajah pendalilan. Di sini wajah pendalilannya tidak mengena sama sekali. Pertama, hadis ini menunjukkan tentang kisah di luar sholat. Maka tidak bisa dipraktekkan orang yang mengangkat kedua tangan di luar sholat dengan orang yang mengangkat tangan di dalam sholat di kunut al-witr. Maka kita katakan hadisnya sahih tetapi pendalilannya ghairu sharih, karena ini bersifat mutlak di saat seseorang berdoa tidak di dalam sholat, di luar sholat. Maka di luar sholat dianjurkan dan disunahkan kita mengangkat kedua tangan min asbab ijabati doa, dari penyebab dijawabnya doa. Dan begitu pun beristidlal dengan hadis Salman. Dan hadis Salman ini sama tentang mengangkat dua tangan. Bahwa berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma safran." Maknanya dari segi makna dulu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwa Allah itu maha pemalu dan sangat malu di saat seorang hambanya berdoa meminta kepadanya dan menurunkan kedua tangannya dan Allah tidak mengabulkan dari doanya, maka Allah merasa malu. Syahidnya di saat kita berdoa mengangkat kedua tangan menyebabkan dikabulkan doa. Maka di sini kita jawab kepada mereka, sebelumnya kita bantu juga mereka dalam mentahrid.
Jadi bagaimana kita ini insaf? Hadis-hadis dikumpulkan pendalilan mereka dan kita periksa juga sanadnya. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Ibnu Hibban dari jalan Ja'far Ibnu Maimun Al-Anmati dari Abu Utsman dari Salman. Maka hadis ini dhaif karena riwayat Ibnu Maimun, hadis yang datang dari Salman ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabrani dari jalan Sulaiman At-Taimi dari Abi Utsman dari Salman. Dan Sulaiman At-Taimi, Sulaiman Ibnu Tarkhan muhaddis yang mana anaknya Mu'tamir Ibnu Sulaiman, yang mana dia rawi yang thiqah, dan Abi Utsman wa huwa An-Nahdi juga imam thiqah dari Salman. Maka sanadnya sahih. Maka dari sanad yang sahih ini, setelah kita insaf memberitahukan bahwa hadisnya yang mereka jadikan pendalilan itu juga sahih, maka kita jawab meskipun sahih tetapi tidak sharih, karena hadis ini mutlak, mengangkat kedua tangan di luar dari sholat. Maka perkara seperti itu sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengangkat kedua tangan. Namun yang jadi permasalahan di dalam sholat. Maka di dalam sholat tidak boleh kita untuk melaksanakan perkara-perkara kecuali yang disyariatkan oleh Nabi kita. Maka seperti mengangkat kedua tangan diperintahkan atau tidak? Karena asal dari sholat itu kita ibadah dan tauqifiyah. Kita harus tidak menambah-nambah dan tidak melakukan suatu gerakan tambahan kecuali yang ada di dalam syar'i. Maka mengangkat kedua tangan tambahan yang mana kita tidak melaksanakannya kecuali dengan dalil. Maka di sini jawabnya adalah hadis Salman, hadis yang sahih, sama seperti hadis Abi Hurairah, hadis yang mengangkat kedua tangan dari orang yang safar. Jawabnya sama, hadis ini sahih tetapi pendalilannya tidak sharih, itu di luar sholat. Adapun di dalam sholat maka tidak bisa dijadikan pendalilan. Adapun pendalilan mereka dengan asar, maka telah datang asar dari Umar dan juga asar dari sahabat Ibnu Mas'ud. Adapun asar Umar di sini beristidlal penanya dengan dua asar ini, karena asar ini lafadznya sharih, maka beristimbat dengan lafadz yang sharih. Maka di hadis Umar disebutkan qanata bina ba'da ruku wa yarfa'u yadayhi hatta yabdu dab'ahu wa yusma' sautuhu min wara'il masjid. Maka disebutkan bahwa Umar dulu melaksanakan kunut setelah ruku dan mengangkat kedua tangannya sampai yabdu dab'ahu, sampai terangkat tangannya. Wa yusma' sautuhu min wara'il masjid, dan saking kerasnya terdengar sampai ke belakang masjid. Maka Umar di sini suaranya lantang. Maka asar ini periwayatannya bisa menjadi jelas bahwa dia mengangkat kedua tangan di saat kunut. Lafadznya kana Umar yaqnutu, Umar melaksanakan kunut dan mengangkat kedua tangan. Maka lafadznya sharih. Ini pendalilan kunut. Maka bagaimana jawabnya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Yahya Ibnu Sa'id an Ja'far Ibni Maimun an Abi Utsman an Umar. Maka Ja'far Ibnu Maimun rawi yang dhaif, laisa bil qawi fil hadis, sehingga athar dari Umar ini dhaif meskipun pendalilannya jelas. Dan yang kedua, atau kita katakan ada bantahan yang lain, ada riwayat dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah yang sama madarnya dari Ja'far Al-Anmati
Ibnu Maimun, dari Abi Utsman, dari Umar Ibnul Khattab, rafa'a yadayhi fi kunutil fajr. Maka di riwayat ini di kunut al-fajr. Maka dari sini lafaz-lafaz yang menjelaskan di kunut apa? Kunut al-fajr menjelaskan lafaz yang mutlak. Di riwayat yang pertama bahwa Umar mengangkat kedua tangan di saat kunut. Nah, di sini riwayat kunut al-fajr. Maka seperti kaidah tadi bahwa riwayat yang mufassarah menjelaskan dari riwayat yang mujmalah. Maka yang mujmalah tadi karena Umar yaknut. Kunut apa? Wallahu a'lam. Mungkin kunut witr, mungkin kunut fajr, mungkin kunut nazilah. Maka di hadis yang kedua yang masih sanadnya dhaif karena dari Ja'far ibnu Maimun disebutkan rafa'a yadayhi fi kunutil fajr, di kunut fajr. Sehingga ini pun bantahan kepada mereka bahwa yang diinginkan kunut fajr, bukan kunut witr. Dan dengan demikian pun intinya sanadnya dhaif. Kemudian atsar yang terakhir yang dijadikan pendalilan oleh mereka dari Abdullah bin Mas'ud, annahu kana yarfa yadayhi fil qunut ila sadrihi, bahwa dia dulu mengangkat kedua tangannya di saat kunut. Ini pun pendalilannya pertama tidak jelas kunut apa, dan yang kedua juga dhaif. Diriwayatkan oleh Ibnul Mundir di dalam kitabnya Al-Awsat dari jalan Ali ibni Ja'far, akhbarana Syariq an Laits an Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi an Abdullah bin Mas'ud. Maka hadis ini sanadnya dhaif, mendapatkan dua penyakit di dalamnya. Pertama, Syariq yang meriwayatkan dari Laits. Maka Syariq di sini Ibni Abdillah Al-Qadhi, yang mana dia dulunya rawi yang saduk, hafalannya pas-pasan. Namun lama tawallal qadha, di saat dia menjadi qadhi, dan qadhi maknanya hakim di zaman sekarang, di saat dia menjadi hakim sibuk dengan urusan sengketa tanah, sengketa keluarga. Ada seseorang menceraikan istrinya dan mengambil anaknya, dan demikian, maka lama yatawallal qadha du'ifa, dia didhaifkan di saat menjadi seorang qadhi karena kurang murajaah. Dan yang kedua, dia meriwayatkan dari Laits, dan Laits yang diriwayatkan oleh Syariq adalah Laits ibnu Abi Sulaim yang laisa bil qawi ataupun sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak. Maka Laits di sini bukan Laits ibnu Sa'ad Imam. Maka dari sini sanad ini pun dhaif. Kesimpulannya barakallahu fikum, kembali kepada pertanyaan bahwa di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang mengangkat kedua tangan. Jawabnya tadi, hadis-hadis yang mereka jadikan istidlal haditsun sahih walakin ghairu sharih. Imma jenisnya yang pertama hadis-hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Muslim yang mukhtasarah, atau hadis Abi Hurairah tentang seorang musafir yang as'atha agbara, dan yang ketiga hadis Salman bahwa Allah Hayyun Karim, jika mengangkat tangan orang yang berdoa maka Allah merasa malu untuk tidak memberikan ijabah saat turun tangannya. Maka hadis-hadis ini kita jawab hadis-hadis yang sahih tetapi ghairu sharih di dalam wajh dalalah. Maka hadis Anas yang sederhana kita katakan hadis ini ringkas, maka harus dimaknakan kepada hadis yang lebih panjang, maknanya mengangkat kedua tangan di salat al-istisqa. Dan hadis-hadis yang sahih tentang hadis Abi Hurairah dan hadis Salman, maka jawabannya adalah hadisnya sahih tetapi tidak sharih karena itu di luar salat. Dan kita pembahasannya di salat kunut witr, di kunut al-witr di dalam salat. Dan jawaban yang jelas lafaz-lafaznya kana yaknut, bahwa Umar dulu melaksanakan kunut dan Ibnu Mas'ud melaksanakan kunut dan mengangkat kedua tangan, maka sanad-sanadnya dhaif. Yang datang dari Umar dhaif dan yang datang dari Ibnu Mas'ud juga dhaif. Maka dengan ini kita cukupkan jawaban ini, wa naktafi ila huna. Maka kesimpulannya tidak mengangkat kedua tangan di saat melaksanakan kunut witr, karena hadisnya sahih diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik
bahwa Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangan kecuali di salat istisqa, di dalam salatnya. Wa naktafi ila huna wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.